Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafiqi dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik. Hormat dosen pengampu mata kuliah MIK Interaksi Manusia dan Komputer dan juga asisten dosen yang saya juga cinta sayangi. Baik, saya di sini akan mempresentasikan beberapa poin, diantaranya pengertian UI dan UX, dan juga beberapa penjelasan dari pembuatan aplikasi saya. Untuk lebih efisien waktu, kita masuk pada materinya. Yang pertama, kita akan membahas pengertian dari UI. Apa sih pengertian UI itu? Di sini atau disebut user interface, UI adalah tampilan visual dari sebuah produk yang berfungsi untuk menjembatani sistem dengan user atau pengguna, di mana tampilan UI bisa berupa warna, bentuk, serta tulisan yang didesain dengan semenarik mungkin. Namun, secara sederhana, UI dapat diartikan sebagai bagaimana tampilan suatu produk dilihat oleh pengguna atau user. Kemudian, untuk pengertian UX adalah pengalaman pengguna dalam proses interaksi dengan aplikasi atau perangkat lunak untuk memberikan kemudahan bagi pengguna. Pengalaman tersebut dapat dilihat dari mudahnya dalam menggunakan produk digital tersebut, serta mampu untuk memaksimalkan segala aspek, mulai dari fitur, desain, dan konten yang dapat membantu pengguna untuk mencapai tujuan yang berinteraksi dengan aplikasi. Kemudian, definisi UI dan UX. User interface atau UI mencakup semua elemen visual yang dapat dilihat oleh pengguna saat berinteraksi dengan produk. Ini termasuk tombol, icon, warna, tata letak, dan elemen desain lainnya. Sementara UX mencakup semua aspek interaksi pengguna dengan produk, termasuk aspek emosional, psikologis, dan praktisnya. Kemudian kita masuk kepada fokus utama dari kedua belah pihak ini. Yang pertama, UI berfokus pada keindahan dan keteraturan desain grafis agar pengguna dapat dengan mudah berinteraksi dengan antarmuka produk. Sedangkan UX berfokus pada pengalaman keseluruhan pengguna saat menggunakan produk, mencakup kepuasan pengguna, efisiensi pengguna, dan kegunaan produk. Kemudian tujuan dari UI dan UX. Yang pertama, tujuan UI menjadikan antarmuka yang menarik sistem visual dan mudah dipahami oleh pengguna. Sedangkan UX menjadikan pengalaman yang menyenangkan dan efektif bagi pengguna, memastikan produk memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. Kemudian kita bahas secara keseluruhan perbedaan keseluruhan antara UI dan UX. Perbedaan keseluruhan UI dan UX adalah fokusnya. UI berfokus pada aspek visual dan interaktif, sementara UX melibatkan aspek keseluruhan pengalaman pengguna, termasuk aspek psikologis dan emosional. UI mencakup desain elemen antarmuka, sedangkan UX melibatkan pengembangan pengalaman pengguna yang menyeluruh. Desain yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pembuatan aplikasi saya ini. Tapi sebelum masuk kepada penjelasannya, saya akan membahas latar belakang
tentang pembuatan aplikasi ini sedikit. Nah, mungkin kebanyakan dari kita ini saat pergi ke luar kota, misal yang jauh dari tempat kita tinggal, dalam tanda kutip sebagai anak perantauan, suka kebingungan mencari tempat tinggal atau penginapan. Apalagi tempat yang kita tuju itu tidak ada orang yang kita kenal. Bisa jadi tambah bingung gitu. Mau sewa hotel atau tempat-tempat mewah, kita tidak mampu. Ya kan, hotel itu kan mahal. Oleh karena itu, saya berinisiatif untuk membuat sebuah aplikasi sewa kos digital untuk menjadi solusi terbaik bagi yang masih kebingungan mencari tempat penginapan. Tentunya dengan harga terjangkau bagi kalangan menengah ke bawah. Untuk penamaan aplikasi saya ini yaitu Albert Kos. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak beberapa penjelasan tentang aplikasinya. Yang pertama, ini ada komponen yang harus kita buat. Yang pertama, komponen yang pertama ada 3 komponen. Komponen yang pertama yaitu manfaat. Apa sih manfaat dari pembuatan aplikasi saya ini? Yaitu manfaat dari pembuatan aplikasi ini yang pertama mempermudah pencarian sewa kos di semua daerah. Kita bisa mencari sebuah kos di daerah manapun. Yang kedua, memajukan produk lokal yang saat ini masih tertinggal. Tentunya saya ingin berinisiatif produk lokal ini semakin maju ke depannya. Yang kedua, tujuan dari pembuatan aplikasi ini yaitu untuk memudahkan seseorang dalam mencari kos dan memberi informasi detail tentang gambaran kos tersebut. Kita dapat mencari kos dengan mengakses internet dan memesan kos secara langsung melalui sistem jasa pencarian kos digital. Kemudian komponen yang ketiga yaitu fungsi. Fungsi dari pembuatan aplikasi ini yaitu ada dua. Yang pertama, bagi pemilik kos-kosan bisa dimanfaatkan dalam menjalankan bidang usahanya dalam mengelola kos-kosan dan berfasilitasi para pencari kos untuk mengetahui informasi ketersediaan kos tanpa harus menyebar pamflet secara manual. Kemudian yang kedua, bagi pencari kos, anggaplah pencari kos, membantu dan mempermudah dalam melakukan pencarian kos di semua daerah dan dapat mengetahui secara langsung informasi biaya sewa dan ketersediaan fasilitas, serta mengefisienkan waktu serta biaya saat melakukan pencarian kos tanpa datang langsung ke lokasi. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu hasil layout saya terkait dengan pembuatan aplikasi saya ini. Langsung saja. Di sini ada beberapa layout yang aplikasi saya ini. Kita mulai dari yang pertama. Untuk menu homepage, kita akan dipertemukan dengan menu login. Ketika kita mengklik aplikasi tersebut, maka kita akan diarahkan ke menu login, di mana kita harus memasukkan salah satu akun Google yang kita punya. Menu login ini juga bisa diakses melalui nomor handphone kita, di mana kita akan mendapatkan kode verifikasi untuk masuk ke aplikasi tersebut. Kemudian untuk selanjutnya, ketika sudah masuk login, kita dipertemukan dengan menu utama. Ini utama. Di menu utama ini
sudah tersedia mode pencarian, di mana kita bisa mengakses rumah kos yang kita inginkan. Jadi gini, kita semisal kita akan mencari rumah kos Andre. Kita tinggal ketik di mode pencarian ini, maka akan tampil di sini di layout ini. Kita bisa mengaksesnya. Kemudian untuk mempermudah kita, misal kita mencari rumah kos yang di daerahnya Pamekasan, daerah Pamekasan. Di sini kan ada, maaf ini gambarnya, di sini ada mode pengaturan, di mana di mode pengaturan ini ada dua fitur. Yang pertama, di mode pengaturan ada informasi daerah, di mana saat kita mengklik informasi daerah ini, kita akan dipilihkan beberapa daerah. Semisal kita mengklik daerah lokasi Jawa Timur, tentunya itu di dalam Jawa Timur keluar semua gitu, daerah Pamekasan, Surabaya dan sebagainya lah. Kemudian di menu pengaturan juga ada pengaturan notifikasi. Di pengaturan notifikasi ini berisi tentang informasi aplikasi tersebut. Ya, kemudian kebijakan hybrid cost. Juga di menu pengaturan ada juga kebijakan hybrid cost, berisi tentang informasi kebijakan aplikasi tersebut. Oke, kita masuk kepada yang keempat, yaitu ketika kita mengklik salah satu dari gambar tersebut, kos yang kita pilih, ini semisal kos anggrek, kita akan dimasukkan ke dalam layout ini, di mana di dalam tersebut ada beberapa fitur. Yang pertama terkait dengan informasi penyewaan. Semisal kita menyewakan kos tersebut, maka ada dua pilihan, yaitu pilihan bulan atau hari. Kemudian untuk kita lebih tahu di mana sih letak lokasi kos tersebut, kita akan di sini ada fitur lokasi, di mana penjelasan dari pemaparan terkait dengan aplikasi ini. Mungkin banyak sekali kata-kata yang menurut kalian tidak bisa dimengerti. Nah, itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.